Bab 491. Ketulusan. Kejujuran. Selanjutnya, Chang Xiao mengambil sikap yang hampir teatrikal. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, ia menunjukkan keberaniannya dengan menutup mata dan seolah-olah bersiap untuk tertidur. Posturnya memancarkan aura ketidakpedulian, seolah-olah ia tidak ingin diganggu oleh siapapun di ruangan itu. Sikapnya yang kurang ajar membuat teman-temannya, Wan, Xiu, dan Ling Wuxi, bingung. Siapapun dari mereka memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidupnya hanya dengan jentikan tangan, namun dia berbaring di kursi, bertingkah seolah-olah tidak ada seorang pun yang berarti di matanya. Kesombongannya tak mengenal batas. Beraninya dia. Tapi mengapa Chang Xiao ragu-ragu? Beranikah kau membunuhku? Beranikah kau menyentuhku? Dia tidak mengucapkan kata-kata ini, tetapi tindakannya menyampaikan pesan dengan jelas. Dia tidak berniat menyembunyikan keberaniannya. Chang Xiao tetap diam, yang membuat Ling Wuxi dan kedua wanita itu sangat khawatir. Mereka merasa terdiam dan tak berdaya. Pikiran untuk menghajarnya telah terlintas di benak mereka berkali-kali. Aku akan menghajarmu sampai kau berlutut di hadapanku, mari kita lihat siapa yang lebih kuat tekadnya, tinjumu atau tinjuku. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Mereka benar-benar tidak mampu. Bagaimana jika Chang Xiao benar-benar seorang pria yang tidak takut apapun, bahkan kematian? Jika dia binasa, rencana mereka akan hancur. Itu akan menjadi akibat yang mengerikan bagi mereka. Chang Xiao memancarkan aura, aku adalah pria yang tidak takut apapun. Di hadapan lawan yang tangguh, orang lain akan menyerah, tetapi tidak baginya. Menyerah sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Selain itu, mereka tidak punya cukup waktu untuk menguji tekadnya. Jika Meng Wuzhen mencapai tingkat kekuatan maha kuasa lebih awal, bahkan status terhormat Bai Chen pun tidak akan banyak membantu. Tidak ada yang bisa memprediksi berapa banyak waktu yang tersisa bagi mereka. Satu hal yang pasti, jika Bai Chen memilih untuk menunggu hukuman ilahi berakhir dengan sendirinya, itu akan memakan waktu sekitar 1000 tahun, jangka waktu yang terlalu lama. Ini memberi Meng Wuzhen kesempatan ideal untuk mencapai tingkat tak terkalahkan. Menurut perkiraan Ling Wuxi, hanya dibutuhkan tidak lebih dari 300 tahun bagi Meng Wuzhen untuk mencapai status itu, membuatnya praktis tak terkalahkan. Bahkan Ling Wuxi, salah satu yang terkuat di antara generasi muda, pun tidak akan mampu menandinginya. Situasi ini menggarisbawahi betapa seriusnya keadaan mereka. Saudara Feng, ada apa denganmu? Mengapa sikapmu tiba-tiba berubah? Kita tadi sedang asyik mengobrol, seolah-olah sudah saling kenal bertahun-tahun. Kita menikmati waktu bersama. Mengapa tiba-tiba merasa tidak nyaman setelah hanya beberapa kata? Ling Wuxi mengerutkan alisnya dan berpura-pura cemas. Ling Wuxi adalah seorang ahli dalam memainkan peran sebagai orang yang tidak bersalah, terkenal dengan keahlian ini di alam manusia di atas surga. Terlepas dari seberapa serius situasinya, dia bisa meredakannya dengan beberapa kata pilihan. Namun, Chang Xiao tetap teguh dalam keheningannya. Dia tidak menanggapi upaya rekonsiliasi tersebut. Matanya tetap terpejam, tubuhnya tak bergerak. Aku mengerti bahwa kau terampil dalam membuat ramuan penangkap surga. Aku tahu kau tidak suka diancam, dan aku tahu kau tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Aku percaya kedua wanita itu telah memegang kendali begitu lama sehingga mereka terbiasa mengendalikan segalanya. Atas nama mereka, aku minta maaf. Saudara Feng, kau adalah seorang ahli alkimia, dan wajar jika kau khawatir tentang risikonya. Namun, kita akan menemukan solusi untuk mengurangi kekhawatiranmu. Ling Wuxi berbicara dengan sengaja, berharap dapat menembus dinding yang telah dibangun Chang Xiao. Chang Xiao terus berbicara, tampaknya tidak terganggu oleh apakah Feng Monarch mendengarkan dengan saksama. Kata-katanya mengalir dengan penuh tekad. Saudara Feng, kehormatanmu sudah jelas terlihat. Kami dapat memberikan janji bahwa jika suatu saat engkau menghadapi hukuman ilahi, kami akan menggunakan segala yang kami miliki untuk melindungimu dari bahaya. Keselamatanmu akan menjadi prioritas utama kami, menunjukkan komitmen kami yang tak tergoyahkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, kami siap menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk membuat Supreme Dan. Semua sumber daya yang tersisa setelah proses selesai akan menjadi milik Anda. Sebagai wujud ketulusan kami berjanji untuk memberi Anda 99 harta karun luar biasa, yang masing-masing unik dan tidak dapat ditemukan di negeri Hanyang atau alam Qingyun. Ini adalah harta karun yang saya peroleh sendiri. Selanjutnya, kami berjanji untuk melindungi teman dan keluarga Anda, memastikan perlindungan mereka sebaik mungkin. Saya jamin, Nyonya Bing Xinyu akan segera dibebaskan. Wan Er mungkin agak terlalu bersemangat sebelumnya, tidak menyadari niat Nyonya Bing Er untuk membalas kebaikan Anda. Dia keliru mengira itu adalah kejadian yang menguntungkan. Saya akan secara pribadi meminta Tuan Bai untuk menangani tindakan Wan Er. Dan mengenai kesepakatan kita, klan Badai Kacau akan menarik diri dari semua urusan di dunia ini, dan tidak akan menimbulkan gangguan lebih lanjut. Ini adalah komitmen yang dapat kami berikan kepada Anda. Namun,
Jika Anda tetap tidak puas, mohon beritahu saya. Seperti yang telah Anda katakan dengan tepat, kami di sini untuk meminta bantuan Anda. Apapun yang Anda anggap perlu, katakan saja. Semuanya bergantung pada keputusan Anda. Tindakan apa yang menurut Anda akan mendorong Anda untuk membantu kami? Pilihannya sepenuhnya ada di tangan Anda. Anda yang memegang kendali. Yang kami butuhkan hanyalah sejumlah manik-manik dan yang memadai. Chang Xiao menatap Ling Wuxi yang menghela napas dan melanjutkan, Saudara Feng, saya telah menunjukkan ketulusan yang besar. Jika Anda tetap tidak menerima usulan kami benar-benar akan merasa kehilangan arah. Bernegosiasi dengan pria ini sangat melelahkan, seharusnya saya membiarkan Bai Chen yang memimpin negosiasi secara pribadi. Berurusan dengan pria seperti ini pasti akan merepotkan, apapun yang saya tawarkan, dia tampaknya tidak mau menerimanya. Aku baru saja mempertaruhkan semua yang kita miliki, sepertinya aku tidak punya pilihan lain untuk memancingnya agar mau berbicara. Jika Bai Chen ada di sini, apakah keadaan akan berjalan berbeda? Namun, Ling Wuxi tidak menyadari satu detail penting. Pendekatannya, meskipun tampak agak sederhana, adalah cara paling efektif untuk berinteraksi dengan Chang Xiao. Terus terang saja, katakan saja apa yang kamu inginkan. Beruntung bagi Ling Wuxi, Chang Xiao memang cenderung mengambil inisiatif. Namun, tidak semua orang mampu mengambil inisiatif dalam semua keadaan. Bab 492. Tiga desahan. Sering dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam manusia di atas langit yang tidak bisa dibujuk oleh Chang Xiao. Pernyataan itu terbukti benar, sebagaimana dibuktikan oleh situasi saat ini. Eng Xiao akhirnya membuka matanya, pandangannya tertuju pada Ling Wuxi untuk beberapa saat sebelum dia menghela napas dan berkata, hari ini, Kakak Ling, berkat usahamu, aku bersedia terlibat dalam percakapan ini. Jika itu orang lain, aku pasti akan tetap tidak mau mengalah. Karena Anda telah menunjukkan ketulusan yang begitu besar, mari kita lanjutkan diskusi kita beberapa menit lagi. Namun, sangat penting bagi Anda untuk memahami, apapun yang terjadi, keputusan akhir tetap berada di tangan saya. Ling Wuxi mengangguk setuju. Wajah Wan Er dan Xiu Er berseri-seri dengan harapan baru. Mereka hampir putus asa, karena tidak menduga bahwa komentar Xiu Er yang asal-asalan akan menyebabkan keadaan seperti itu. Itu hampir membahayakan segalanya. Dalam skenario terburuk, mereka mungkin bertanggung jawab atas kehancuran hidup tuan mereka, sebuah pelanggaran yang tak termaafkan. Bahkan jika mereka mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak akan membebaskan mereka dari penyesalan. Ling Wuxi dengan tekun menawarkan semua yang mereka miliki, memberi Chang Xiao keunggulan. Meskipun mereka telah mempertimbangkan untuk menghentikannya beberapa kali, mereka menahan diri. Mereka menyadari bahwa meskipun pendekatan Ling Wuxi mungkin tampak sederhana dan naif, itu berhasil mendorong Chang Xiao untuk berbicara. Terlepas dari kecerdasan mereka tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi tersebut. Memang, mereka datang untuk meminta bantuan. Memaksa masuk untuk mempertahankan kendali atas percakapan mungkin berhasil dengan orang lain, tetapi berurusan dengan Feng Ziling, seorang pria yang sangat sombong, hanya akan berujung pada kegagalan. Ling Wuxi mungkin tampak rendah hati dan bodoh, tetapi janji yang dia buat sebenarnya tidak akan terlalu merugikan Chaotic Stones. Mereka telah merencanakan untuk menyelesaikan masalah hukuman ilahi untuk Feng Ziling. Kematiannya lebih mengkhawatirkan mereka daripada dirinya sendiri. Membebaskan Bing Xinyu dan melindungi teman serta keluarganya relatif mudah. Adapun Chaotic Stones yang akan meninggalkan dunia bela diri, mereka telah memulai proses meninggalkan alam ini. Bahkan jika orang-orang memohon mereka untuk tinggal, mereka tidak akan melakukannya. Menurut pandangan mereka, janji yang dibuat Ling Wuxi relatif mudah dipenuhi, kecuali dalam dua aspek. Pertama, janji 99 harta karun unik, yang memiliki nilai besar, tetapi dibandingkan dengan kesehatan Guru Bai, itu tidak berarti. Kedua, komitmen tanpa batas untuk menyediakan apapun yang mungkin diminta Chang Xiao. Kelompok Chaotic Storms percaya bahwa Feng Ziling, seorang tokoh lokal di tanah Hanyang, tidak akan mengetahui hal-hal yang sulit diperoleh. Menurut perkiraan mereka, dia tidak akan melampaui batas alam King Yun. Seberapa sulitkah untuk mendapatkan apa yang mungkin dia sarankan? Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, mereka menyadari bahwa taktik Ling Wuxi untuk menyerahkan inisiatif adalah bijaksana. Kedua wanita itu akhirnya melihatnya sebagai individu yang cerdik. Dia mungkin telah berpura-pura bodoh selama ini. Sahabat dekat tuan mereka seperti itu tidak mungkin orang biasa. Pertama dan terpenting, mari kita bahas soal keamanan, kata Chang Xiao dengan tenang, Tuan Ling telah menyebutkannya. Saya perlu mengetahui sejauh mana kemampuan Anda dalam bertahan melawan hukuman ilahi. Bisakah upaya Anda memberikan perlindungan 50%, 80%, atau bisakah Anda memastikan pertahanan yang sempurna? Ini sangat penting. Jika Anda tidak dapat menjamin setidaknya 50%, maka mari kita akhiri percakapan ini sebelum menghabiskan lebih banyak waktu kita. Chang Xiao berbicara dengan penuh keseriusan.
Sebenarnya, tidak akan pernah ada hukuman ilahi berupa dan, selama ada cukup bahan. Dia bisa saja mengambil manik-manik dan dari dalam ruang angkasa. Hukuman ilahi apa yang akan mengancamnya saat itu? Namun, dia tidak berniat menolak kesempatan untuk memperoleh lebih banyak harta. Dia bertujuan untuk meminta lebih banyak, untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Pertahanan terhadap hukuman ilahi tidak diragukan lagi sangat berharga. Untuk mengatasi hukuman ilahi atas 50 butir manik-manik dan tertinggi, mereka perlu mempersembahkan lusinan harta. Hanya orang bodoh yang akan menolak kesempatan seperti itu. Dengan harta karun ini, Chang Xiao akan seperti memiliki banyak nyawa yang bisa ia manfaatkan. Diam-diam ia senang dengan prospek membuat ramuan penakluk surga untuk klan Badai Kacau. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya kepada mereka. Dalam hati, ia merindukan kepergian mereka yang cepat, berharap mereka akan pergi keesokan harinya atau bahkan hari ini. Namun, ia harus tetap tenang. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang akan ia dapatkan seumur hidupnya, dan ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Jika ia gagal mendapatkan kesepakatan terbaik sekarang, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Ling Wuxi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Chang Xiao. Wan dari awan dan Siu dari langit sama-sama senang dengan potensi kesepakatan itu, tetapi menghela napas dalam hati. Mereka secara efektif telah menyerahkan semua inisiatif kepada Chang Xiao, membiarkannya mendikte persyaratannya. Bagi House of the Chaotic Storms, yang sejak lama dikenal karena kesombongan dan keberaniannya, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka seperti domba di atas piring, siap dipotong dan dikonsumsi sesuai keinginan orang lain. Mereka menjadi tak berdaya untuk melawan atau membalas. Chang Xiao menghela napas setelah merenung cukup lama. Helaan napasnya menyampaikan keengganan yang mendalam, seolah-olah ia dibebani oleh kesedihan dunia dan tidak punya pilihan selain menanggung penderitaan. Kerutan di dahinya semakin dalam saat ia menatap ke kejauhan, dan ia tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, akhirnya, ia mulai menggerakkan bibirnya. Para penonton sangat ingin mendengar jawabannya, tetapi ia menghela napas sekali lagi. Desahan ini bahkan lebih syarat dengan frustrasi dan keluhan daripada yang sebelumnya, seolah-olah ia sedang menanggung beban kumulatif dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk ikut menghela napas bersamanya, dan bahkan mereka yang tidak terlibat dalam percakapan pun merasakan firasat buruk yang akan datang. Desahan seperti ini biasanya hanya dikeluarkan oleh mereka yang berada di ambang keputusasaan. Saudara Feng, mengapa begitu khawatir? Mari kita bicara secara terbuka. Kami bersedia melakukan apapun yang kami bisa. Beritahu kami saja, Ling Wuxi harus mendorongnya, bertindak sebagai pemandu dialog tokoh utama. Wan Er dan Siu Er tidak cocok untuk peran ini, dan desahan Chang Xiao yang terus-menerus hanya akan memperburuk situasi. Selain itu, kami perlu Anda berbicara terus terang, tambah Ling Wuxi. Katakan apa yang Anda butuhkan. Kami di sini untuk membantu Anda. Desahan ketiga Chang Xiao yang hampir keluar berhasil dicegah, yang membuat lega orang-orang yang hadir. Bab 493. Ini sulit. Ini sulit. Desahan ketiga Chang Xiao terus memancarkan aura keputusasaan, seolah tak berujung. Ling Wuxi merasa sangat terganggu oleh desahan yang tak henti-hentinya ini. Ia menyimpan rasa jijik yang mendalam terhadap desahan seperti itu, karena hal itu mengingatkannya pada desahan sedih ibunya semasa kecilnya. Ibunya akan menatapnya dengan perasaan tak berdaya, mendesah bercampur rintihan dan keluhan. Dalam benaknya, desahan Feng Monarch terdengar sangat mirip dengan desahan ibunya. Hubungan aneh antara dua jenis desahan ini menghantuinya. Dia teringat rasa sakit yang dilihatnya di mata ibunya ketika ibunya mendesah, dan rasa bersalah yang dirasakannya karena tidak memenuhi harapan ibunya. Ling Wuxi akan berusaha mengubah dirinya untuk menyenangkan ibunya, tetapi tak pelak lagi, dia akan kembali menjadi dirinya yang riang. Kemudian, dia akan mendengar desahan itu sekali lagi, melanggengkan siklus rasa bersalah dan kekecewaan pada diri sendiri. Seiring waktu, pola ini menanamkan rasa jijik yang mendalam terhadap desahan kesedihan dalam dirinya. Ia akan gemetar dan merasakan rasa bersalah yang luar biasa setiap kali mendengar desahan seperti itu, terlepas dari perbuatan baik yang telah dilakukannya. Seolah-olah ia adalah orang yang buruk dan tidak layak mendapatkan pengampunan. Ling Wuxi tidak pernah menyangka akan mendengar desahan penuh kebencian ini di alam yang begitu jauh dari ibunya. Dia merasa jengkel dan hampir putus asa. Kenapa ini harus terjadi? Ling Wuxi meratap dalam hati. Aku sudah jauh dari rumah, dan ini adalah hal terakhir yang kubutuhkan. Biarkan aku sendiri. Saudara Feng, bisakah kau berhenti mendesah? Mari kita berdiskusi, pinta Ling Wuxi, suaranya bergetar. Dia menatap Chang Xiao dengan tekad. Jika desahan itu terus berlanjut, dia akan melarikan diri dan menyerahkan masalah ini kepada Bai Chen. Dia tidak mampu mengembangkan masalah psikologis di alam asing ini, karena itu akan membuatnya menjadi bahan tertawaan saat kembali ke rumah. Aku tidak ingin menghela napas, jawab Chang Xiao dengan sedih.
Kakak Ling, kau bukan pembuat dan, jadi mungkin kau tidak sepenuhnya mengerti. Ling Wuxi mengangguk setuju, diam-diam merasa lega karena desahannya telah berhenti. Kau benar, aku bukan pembuat dan, tapi keluargaku memiliki banyak pembuat dan. Setidaknya aku bisa memahami sebagian dari kekhawatiranmu. Chang Xiao menghela napas sekali lagi sebelum menjelaskan, syukurlah. Baguslah. Namun, desahan itu membuat Ling Wuxi merasa putus asa, dan tubuhnya melemah. Pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir tidak mampu menahan gejolak emosi tersebut. Chang Xiao melanjutkan, membahas masalah yang ada. Tuan Bai telah memerintah rumah badai kacau selama berabad-abad, dan tindakannya telah menyebabkan kekacauan terus-menerus, hilangnya nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan hancurnya gunung dan sungai. Kehadirannya adalah bencana bagi dunia, dan saya berkomitmen untuk mengusirnya. Ini adalah upaya mulia, menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan memastikan kesejahteraan dunia. Saya tentu menginginkannya. Saya juga telah berjanji kepada Tuan Bai. Meskipun kita berada di posisi yang berlawanan, saya berharap dia dapat meninggalkan dunia ini. Namun, Chang Xiao mengakui tantangan besar dalam membuat bola tertinggi penakluk surga. Tindakan sederhana menghasilkan butiran bola itu saja sudah dapat memicu hukuman ilahi berupa sambaran petir. Membuat satu butiran saja sudah merupakan hasil terbaik, sementara mencoba lebih dari itu sama saja dengan mengundang kematian. Terlepas dari banyaknya pahala dan kebajikan yang dapat diraih, ia menyesali kurangnya keberuntungan untuk mengklaimnya. Merenungkan ledakan emosinya sebelumnya, ia dengan rendah hati meminta maaf. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke Siu dari surga dan mengangguk, berusaha memperbaiki situasi. Dengan kendali atas negosiasi, ia berharap dapat mengamankan hadiah yang paling berharga dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Respons Siu ditandai dengan memutar bola matanya, dan dia tetap diam, jelas-jelas menyimpan rasa jengkel. Reaksi non-verbalnya berbicara banyak. Dan penakluk surga tertinggi tidak seperti dan lainnya. Ia menyelami alam takdir, jiwa, keberuntungan, darah, kehidupan, surga, yin dan yang, dan bahkan alam maha kuasa, jelas Chang Xiao dengan tenang. Saudara Ling, keluargamu memiliki banyak pembuat dan yang mahir, dan kau pasti memiliki beberapa pengetahuan tentang aspek-aspek ini. Kau mengerti bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, bukan? Ling Wuxi berpikir sejenak dan menjawab, ya, Anda benar sekali. Di dalam hatinya, Ling Wuxi merasakan gejolak emosi yang membingungkan. Dia belum pernah menjadi pembuat dan meskipun keluarganya memiliki banyak ahli di bidang itu, tidak satu pun dari mereka pernah mencoba membuat dan tertinggi penakluk surga. Bahkan menghasilkan dan tertinggi standar pun di luar kemampuan mereka. Bagaimana dia bisa yakin akan kebenaran kata-kata Chang Xiao? Namun, karena klaimnya sebelumnya bahwa keluarganya memiliki banyak pembuat dan, dia merasa terpojok. Menyangkal kebenaran hanya akan membuat kata-katanya sebelumnya menjadi tidak berarti. Ling Wuxi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi dan memilih untuk mengakui pemahamannya. Chang Xiao tampak senang dengan jawabannya, dan berkata, karena Anda memiliki pengetahuan tentang masalah ini, Saudara Ling, diskusi kita menjadi lebih mudah. Berdiskusi dengan orang yang berpengetahuan menghemat banyak waktu kita. Dengan senyum canggung di wajahnya, Ling Wuxi berusaha menyembunyikan kekakuan pada otot-otot wajahnya. Apa yang aku tahu, aku sama sekali tidak mengerti tentang ini. Dia mendengarkan saat Chang Xiao melanjutkan, tujuan utama dalam membuat Heaven Seizing Supreme dan adalah untuk menangkal efek hukuman ilahi pada Jing dan Mei. Proses ini menimbulkan beberapa tantangan. Ini bertentangan dengan sifat Maha Kuasa, menentang jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah binasa selama bertahun-tahun, dan bertentangan dengan takdir seluruh dunia. Dengan sikap serius, Chang Xiao dengan hati-hati menjelaskan seluk-beluknya. Dia menyimpulkan, satu butir dan penakluk surga tertinggi tidak akan menyebabkan kematianku selama hukuman ilahi, tetapi akan menimbulkan bahaya besar bagiku. Membuat lebih dari satu butir akan membahayakan nyawaku. Aku harus sangat berhati-hati, dan kau, sebelum aku membuat cukup banyak butir dan untukmu, kau tidak akan begitu saja meninggalkanku pada nasibku, kan? Ling Wuxi terkejut. Ia menjawab dengan sungguh-sungguh, tenang saja, seperti yang telah kukatakan sebelumnya, kami akan mengurusnya. Kami dapat menjamin keselamatanmu. Kami akan menggunakan semua harta yang kami miliki untuk melindungimu dari hukuman ilahi. Kau akan terlindungi. Chang Xiao tersenyum, matanya menyimpan makna yang dalam. Bab 494. Pemerasan. Ling Wuxi merasa bingung dengan senyum aneh Chang Xiao dan bertanya, apa maksudmu dengan Chang Xiao menjawab dengan santai, artinya, Apakah kau masih meragukanku? Apakah kau tidak percaya padaku? Tanya Ling Wuxi dengan sedikit nada jengkel. Chang Xiao menggunakan nada tenang dan menjawab, tolong jelaskan, Kakak Ling. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Wajar jika aku ragu.
Hukuman ilahi berupa dan melibatkan sambaran petir dan kehancuran jiwa seseorang. Siapa yang benar-benar bisa menahan sambaran petir dan keluar tanpa terluka? Itu hal yang mustahil. Bahkan dengan kemampuan pembuatan danku yang cukup mumpuni, aku akan menderita luka parah akibat sambaran tersebut. Apakah kau mengenal pembuat dan yang lebih unggul dariku? Ling Wuxi terkejut dan menjawab, saya tidak tahu ada pembuat dan yang lebih baik. Bahkan jika saya tahu, mereka tidak akan berada di sini saat ini. Namun, inti masalahnya adalah bagaimana cara bertahan dari sambaran petir. Sangat mungkin untuk melindungi diri dari petir, bukankah itu hal yang biasa terjadi? Saya telah melihat orang-orang menahan sambaran petir hampir setiap hari. Bagaimana mungkin Anda? Apa? Chang Xiao berpura-pura terkejut dan melebarkan matanya. Apa yang kau katakan? Setiap hari, orang-orang yang menahan sambaran petir. Ling Wuxi mengangguk, kini berharap bisa mengeluarkan desahan yang tadi ia tahan. Sungguh pemula, benar-benar pemula, akhirnya aku menyaksikan betapa bodohnya seorang pemula. Aku lupa bahwa aku saat ini berada di alam yang sangat rendah, di alam ini, para pemula bahkan belum pernah mendengar tentang melawan hukuman ilahi, aku salah. Penyesalan menyelimuti Ling Wuxi. Dia merasa kasihan pada diri sendiri dan melankolis. Chang Xiao bertanya dengan nada terkejut, meskipun ia menganggapnya lucu. Aku harus bertindak bodoh agar rencana berjalan lancar. Saudara Feng, izinkan saya menjelaskan. Dengan harta karun dari alam kami, Anda akan memiliki perlindungan lengkap dan sempurna terhadap hukuman ilahi di alam Anda, tegas Ling Wuxi. Selain itu, kultivasi Anda belum cukup maju sehingga hukuman ilahi tidak dapat mewujudkan potensi penuhnya. Saya sangat yakin akan hal ini. Saya memiliki keyakinan mutlak. Tanpa keraguan. Chang Xiao menjawab dengan santai sambil menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya bahwa kekuatan manusia dapat menggagalkan hukuman ilahi. Bahkan dongeng pun tidak akan mengarang cerita yang menggelikan seperti itu. Kakak Ling, apakah kau pikir aku cukup naif untuk terpengaruh oleh cerita-cerita palsu? Apakah kau percaya kau bisa menipuku dengan mengarang cerita? Kau meremehkanku. Ling Wuxi bersandar di kursinya, menatap langit-langit dalam diam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, aku lebih memilih menghadapi kematian daripada terus menjelaskannya padanya. Pada saat itu, sebuah kesadaran menghantamnya, dan air mata menggenang di matanya. Ia berseru, Guru. Sekarang aku mengerti betapa sulitnya bagimu untuk mengajariku. Feng Monarch, kau gagal memahami. Kau tidak bisa menghargai keajaibannya. Kau kurang pengetahuan. Itu bisa dimengerti. Kita berasal dari latar belakang dan alam yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Kemampuan untuk menahan sambaran petir dengan kekuatan manusia itu nyata. Menggunakan satu benda untuk menangkis petir itu nyata. Itu tidak seaneh yang kau yakini. Xiu dari surga berbicara dengan nada serius. Setelah berinteraksi dengan Raja Feng berkali-kali, dia mulai curiga bahwa raja itu mempermainkan mereka. Sejujurnya, Xiu dari surga sangat yakin bahwa Raja Feng hanya sedang bermain sandiwara. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan kecurigaannya saat ini. Melakukannya akan mengacaukan percakapan sekali lagi. Setelah mengganggunya sebelumnya, dia sekarang tidak punya pilihan selain membiarkan Raja Feng melanjutkan sandiwaranya. Feng Monarch tetap keras kepala, tekadnya tak tergoyahkan. Dia menggelengkan kepalanya dan menyatakan, aku tidak percaya, dan aku tidak akan percaya. Xiu Er merasakan campuran rasa frustrasi dan ketidakberdayaan. Saudara Feng, kumohon, katakan saja apa yang dibutuhkan agar kau percaya, Ling Wuxi memohon, suaranya bergetar. Kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkanku. Aku harus menyaksikannya sendiri, tegas Chang Xiao. Aku perlu mengalami keajaiban ini secara langsung. Hanya dengan begitu aku akan yakin bahwa aku tidak perlu takut akan hukuman ilahi, selama aku memiliki harta yang kau berikan. Ling Wuxi kehilangan kata-kata, begitu pula Wan dari awan dan Xiu dari langit. Akhirnya, Feng Monarch mengungkapkan niat sebenarnya. Inilah tujuan yang diinginkannya sejak awal, untuk mendapatkan harta karun yang mampu melindunginya dari sambaran petir. Harta karun seperti itu sebenarnya tidak sulit didapatkan. Ling Wuxi bisa mendapatkannya untuk dirinya sendiri dan memberikan beberapa kepada Chang Xiao. Namun, Ling Wuxi telah berjanji untuk menggunakan harta karun ini untuk melindungi Raja Feng dari sambaran petir secara pribadi. Namun, Feng Ziling ingin melakukannya sendiri. Ini menyiratkan bahwa harta karun itu harus lebih ampuh daripada yang dibutuhkan Ling Wuxi. Meskipun kultivator tingkat tinggi dapat menggunakan harta karun kelas rendah untuk bertahan dari sambaran petir, hal yang sama belum tentu berlaku untuk kultivator tingkat rendah. Feng Monarch sangat kurang dalam hal kultivasi dan tidak akan pernah mampu mengaktifkan harta karun untuk tujuan ini. Tentu saja, ada benda tertentu yang bahkan seseorang yang lemah seperti dia pun bisa gunakan untuk menangkis hukuman ilahi. Benda itu harus berupa harta karun yang mampu secara otomatis membangun penghalang pertahanan. Terlebih lagi, benda itu harus kompatibel dengan Mai milik Feng Monarch,
jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakannya sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Harta karun seperti itu akan dianggap sebagai barang kelas atas bahkan di alam manusia di atas langit. Itu memang permintaan yang menantang, tetapi bukan sesuatu yang di luar kemampuan Ling Wuxi. Dia memiliki harta karun seperti itu saat ini juga. Namun, sebuah rintangan besar menghalangi jalannya. Harta karun itu telah terikat dengan pemiliknya dan hanya dapat berfungsi ketika menyatu dengan esensi spiritual mereka. Dengan kata lain, Feng Monarch mencari harta karun yang akan menyatu dengan jiwanya dan tetap tak terpisahkan darinya. Benda itu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, dan dia jelas berniat untuk merebutnya. Setelah menyatu, seperti manik-manik dan yang tercipta, harta ini akan menjadi milik Feng Monarch tanpa syarat. Tidak seorang pun dapat mengambilnya darinya. Ini berarti Ling Wuxi tidak punya pilihan selain melepaskannya, suka atau tidak suka. Bab 495. Menara Jiwa Emas. Menara Jiwa Emas. Hal yang paling menjengkelkan bagi Ling Wuxi adalah meskipun mereka tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Raja Feng, harta itu tidak akan diperlakukan sebagai hadiah. Ketika tiba saatnya untuk menyerahkannya, Raja Feng pasti akan berkata, "Aku tidak pernah memintanya. Kau tidak bisa mengambilnya kembali. Aku tidak berutang apapun padamu, kan? Tapi kau berutang budi padaku. Apa yang akan kau lakukan untuk membalas budi itu?" Skenario seperti itu tidak dapat dihindari. Ling Wuxi baru mengenal Feng Monarch dalam waktu singkat, tetapi ia sangat mengenal kepribadiannya yang tidak tahu malu dan licik. Ia sepenuhnya menduga Feng Monarch akan bertindak persis seperti ini. Pengetahuan ini memenuhi Ling Wuxi dan kedua wanita itu dengan perasaan akan datangnya malapetaka. Sambil menggertakkan giginya, Ling Wuxi bertanya, "Raja Feng, apakah Anda tahu betapa langkanya harta karun yang Anda bicarakan itu di alam manusia di atas langit?" Hati Ling Wuxi terasa sakit karena dialah satu-satunya pemilik harta karun tersebut di antara mereka bertiga. Jika ada yang harus berpisah dengannya, itu pasti dia, dan dengan demikian dialah yang akan menderita kerugian. Feng Monarch menjawab dengan acuh tak acuh, "Mengapa aku harus tahu? Aku tidak percaya benda ajaib seperti itu ada. Namun, jika aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dapat melindungiku dari petir terkutuk itu, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku membuat manik-manik itu untukmu. Kau mengerti, Kakak Ling?" Kejujuran ini membuat Ling Wuxi tercengang. Ia tak kuasa berpikir, itu salah satu cara untuk mengungkapkannya, sambil juga merasakan kejutan batin karena memahami betapa seriusnya situasi tersebut. Wan dari awan menimpali dengan lembut, "Tuan Ling, sebenarnya, Raja Feng tidak meminta banyak dari kami. Lagi pula, menyediakan harta karun yang mampu melindungi dari sambaran petir adalah tugas yang mudah bagi seseorang dengan kedudukan Anda." Maksudnya jelas, "Ayolah, Ling Wuxi, kau adalah tokoh terkenal. Pasti kau memiliki banyak harta karun yang bisa kau gunakan. Berikan saja satu, dan masalahnya selesai." Wan dari awan memiliki niat baik, tetapi dia sangat melebih-lebihkan kemampuan Ling Wuxi. Ling Wuxi merasa ingin menangis. Seandainya semudah mengambil sesuatu dan menghadapinya. "Aku tidak hanya punya satu saja. Harta karun yang kumiliki semuanya kelas atas, dan masing-masing dapat memberikan dampak signifikan di alam manusia di atas langit." Dia tidak bisa membayangkan berpisah dengan salah satu dari mereka tanpa menerima rasa terima kasih atau penghargaan sebagai balasannya. Pikiran itu membuatnya merasa sangat kehilangan. Baiklah, akhirnya dia mengalah, hatinya terasa berat dengan keputusan itu. "Bai Chen adalah saudaraku, dan aku berutang budi padanya." Dia melirik Feng Monarch. "Aku akan memberimu harta itu. Setelah aku membuatnya berfungsi, jika gagal melindungimu dari hukuman ilahi, kami akan pergi. Kau tidak akan berutang apapun kepada kami, dan kami tidak akan mengganggumu lagi." Feng Monarch menjawab dengan antusias, "Bagus. Luar biasa. Bagus sekali, Saudara Ling. Anda benar-benar seorang pria dari dunia atas, dan sungguh menyenangkan berurusan dengan orang seperti Anda. Berurusan dengan wanita selalu begitu rumit, mereka cenderung membuat masalah." Ucapan itu langsung memicu reaksi marah dari Wan dan Xiu. Mereka berdua berseru dengan geram, "Kau maksud siapa?" Ling Wuxi tak kuasa menahan rasa frustrasinya. Ia merenung, dia memuji Ling Wuxi, "Baiklah. Lagi pula dia mendapat banyak keuntungan darinya. Mengapa dia menghina kita? Kita tidak akan membiarkan dia mengatakan itu. Aku tak akan tahan." Sambil berdeham, Ye Xiao memberikan peringatan keras, "Peringatan terakhir. Saat para pria sedang bernegosiasi, kau harus menyingkir. Jika kau mengganggu lagi, aku harus mengakhiri kesepakatan ini segera." Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ling Wuxi dan bertanya, "Aku ingin tahu apa harta karun ini. Apa namanya, dan bagaimana cara menggunakannya?" Ling Wuxi menghela napas dan dengan enggan mengungkapkan, "Itu disebut Menara Jiwa Emas." Menara Jiwa Emas. Nama yang luar biasa. Pasti sesuatu yang istimewa. Mata Chang Xiao berbinar penuh antisipasi. "Aku baru memilikinya beberapa waktu.
Ini masih baru bagiku, ekspresi Ling Wuxi berubah masam. Ia bermaksud memamerkan harta pertahanan ini di hadapan Guru Bai, tetapi sekarang harta itu akan menjadi milik orang lain. Dia percaya bahwa tidak akan pernah ada situasi yang cukup berbahaya untuk memerlukan penggunaan harta karun semacam itu, itulah sebabnya dia membawa yang satu ini sebagai pajangan. Tentu saja, barang-barang yang dibawa untuk dipamerkan adalah yang terbaik. Jadi, bagaimana kalau kita keluarkan saja? Aku tidak suka banyak bicara. Chang Xiao tidak sabar. Di dalam hatinya, Ling Wuxi merasa sakit. Dia menghela napas panjang, bahkan lebih panjang daripada Feng Monarch. Ini adalah desahan keputusasaan yang tulus. Siapapun yang mendengarnya akan merasa terdorong untuk menangis, tetapi tidak bagi Chang Xiao, Wan, dan Xiu. Mereka tidak punya alasan untuk berduka atas Ling Wuxi. Dengan berat hati, Ling Wuxi menggertakkan giginya, berkata, "Baiklah. Aku harus berhutang budi pada Bai Chen dari kehidupan sebelumnya." Dia menutup matanya, dan dari tangannya, dia mengeluarkan sebuah menara kecil yang tidak lebih besar dari jari. Chang Xiao ragu-ragu, benda sekecil ini. Bisakah benda ini benar-benar melindungi dari hukuman ilahi? Ling Wuxi menjelaskan, menara jiwa emas ini dibangun dari 99 jenis hati bintang. Ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. Namun, dia tidak ingin berpisah dengannya, dan dia tampak sangat kesal karenanya. Dia melanjutkan, aku harus mengklarifikasi sesuatu. Menara jiwa emasku memang luar biasa, tetapi sebagian besar fungsinya hanya dapat diaktifkan setelah kau mencapai tingkat kultivasi berikutnya. Untuk saat ini, kau hanya dapat menggunakannya untuk mengaktifkan perisai pertahanannya secara otomatis dengan bantuanku. Sayangnya, itu tidak akan bertahan lama. Chang Xiao kebingungan, dengan bantuanmu. Perisai pertahanan otomatis aktif. Tidak akan bertahan lama. Dia mengamati menara kecil itu dengan bingung. Jadi, dengan bantuanmu. Baiklah. Tapi apa gunanya jika tidak bisa bertahan lama? Aku harus menanggung 50 hukuman ilahi untuk membuat semua manik-manik itu, dan itu akan memakan waktu cukup lama. Bagaimana aku bisa mengandalkannya? Apakah kau mencoba menipuku? Ling Wuxi tampak patah semangat. Jadi. Kesedihan terlihat jelas dalam sikapnya, dan dia tampak sangat terluka secara emosional. Bab 496. Harta karun yang dapat tumbuh. Harta karun yang bisa tumbuh. Chang Xiao tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jika kakak Ling tidak mau memberikannya kepadaku, lupakan saja apa yang kukatakan tadi. Sejujurnya, seberapapun kau mencoba memuji benda ini, tetap sulit dipercaya bahwa sebuah harta karun dapat melindungi dari hukuman petir. Kedengarannya persis seperti omong kosong, Chang Xiao terkekeh. Aku benar-benar tidak ingin membuat lebih banyak manik-manik Heaven's Rising Supreme dan itu sama saja mempertaruhkan nyawaku sendiri. Kurasa itu tidak sepadan. Kedua wanita itu tak kuasa menahan amarah mereka, dan mata mereka berkobar penuh amarah. Mereka bukanlah orang yang naif dan memiliki daya pengamatan yang tajam. Menara jiwa emas yang diberikan Ling Wuxi tak diragukan lagi adalah benda mistis dengan kekuatan yang luar biasa. Anehnya, tingkat kekuatannya tergolong rendah dan termasuk dalam kategori harta spiritual langka yang dapat berkembang. Bahkan Guru Bai pun belum pernah menemukan harta karun langka seperti itu, namun Feng Ziling sepertinya menolaknya. Dia mengambil keuntungan yang cukup besar, namun dia bertindak seolah-olah menerimanya dengan enggan. Harta karun ini merupakan keajaiban yang bisa dilihat oleh manusia biasa. Ling Wuxi merasa frustrasi, berkata, aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Ini benar-benar sesuatu yang penting. Aku bisa mengerti. Kau dibesarkan di alam kelas rendah ini, jadi kau tidak tahu betapa pentingnya harta ini. Wajar jika kau berhati-hati. Wan dan Xiu, bersama dengan Chang Xiao, terdiam kebingungan. Kata-kata Ling Wuxi membingungkan. Apakah itu dimaksudkan sebagai pujian atau kritik, penjelasan atau penghinaan? Ling Wuxi melanjutkan, menara jiwa emas ini memiliki atribut spiritual yang ampuh. Ia dapat mengaktifkan dirinya sendiri dan juga dapat diaktifkan oleh energi kuat lainnya. Namun, ia membutuhkan sumber energi tertentu. Untuk perisai pertahanan, yang perlu Anda lakukan hanyalah menggabungkan jiwa Anda dengannya, dan ia akan secara otomatis mengaktifkan mode perlindungan. Kristal emas di dalam menara jiwa emas sangat kuat, sehingga relatif mudah baginya untuk bertahan melawan petir. Tapi di dalamnya tidak terdapat banyak kristal emas. Jika Anda mengizinkan saya untuk mengaktifkannya, itu akan menghemat sejumlah besar kristal emas. Setelah terbukti, ia dapat menahan ratusan sambaran petir. Jika Anda mengaktifkannya sendiri, ia hanya akan mampu menahan sambaran petir tidak lebih dari 30 kali, mengingat tingkat kultivasi Anda. Maaf, tapi itu sesuatu yang tidak bisa saya ubah. Chang Xiao tidak senang. Itulah satu-satunya kekuranganku. Apakah kau harus terus-menerus menyebutkannya? Ling Wuxi menambahkan, jika kau menghabiskan kristal emas itu, kau tidak akan bisa mengisinya kembali di alam ini.
Di dunia lain, kau tidak akan bisa mengakses fungsi lain dari menara jiwa emas sampai kau menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Aku perlu menekankan bahwa meskipun itu adalah harta yang luar biasa, ada persyaratannya. Chang Xiao langsung ke intinya, berkata, itu bukan masalah utama. Yang kuinginkan hanyalah tetap hidup. Selama aku bisa tetap aman setelah menyelesaikan manik-manik dan, semuanya baik-baik saja. Setelah manik-manik dan tertinggi siap, aku tidak perlu menggunakan harta ini lagi. 30 kali mungkin tidak ideal, tetapi itu peningkatan yang cukup besar. Jika harta ini benar-benar berfungsi seperti yang kau jelaskan, aku setuju dengan kesepakatan ini. Chang Xiao menahan diri untuk tidak mengungkapkan keraguan atau ketidakpercayaannya. Dia merasa bahwa Ling Wuxi berada di ambang batas, dan skeptisisme lebih lanjut dapat menyebabkan tawaran itu dicabut. Untuk mengamankan kesepakatan itu, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ling Wuxi dan kedua wanita itu terkejut dengan respons Chang Xiao. Seolah-olah ia berubah dari ketidakpercayaan total menjadi keyakinan mutlak hanya dalam beberapa saat. Dalam benak Chang Xiao, ia tak kuasa menahan tawa kecil, berpikir, kristal emas. Butuh kristal emas sebagai sumber energi. Hahaha. Dia sangat menyadari bahwa negeri Han yang tidak memiliki kristal emas, dan Ling Wuxi tidak perlu menyebutkannya secara eksplisit. Namun, yang membedakan Chang Xiao adalah ruang emasnya, yang mampu menghasilkan kristal emas. Selama ruang tanpa batasnya mengandung cukup logam berharga, ia dapat menghasilkan kristal emas. Semakin banyak logam yang dimilikinya, semakin banyak kristal emas yang dapat dihasilkannya. Isi ruang saat ini lebih dari cukup untuk kebutuhannya, dan tidak akan cepat habis, terlepas dari bagaimana penggunaannya. Chang Xiao langsung setuju, memancarkan aura kebenaran, keadilan, dan kerendahan hati saat menerima kesepakatan itu. Dia tidak berniat memberi Ling Wuxi kesempatan untuk menarik kembali tawarannya. Pikiran tentang Ling Wuxi berubah pikiran sungguh tak tertahankan, mengingat keterikatannya yang jelas pada menara jiwa emas. Chang Xiao berharap semuanya berjalan lancar. Ling Wuxi terkejut dengan respons Chang Xiao. Dia telah memperhitungkan bahwa Chang Xiao akan menghadapi sekitar 50 hukuman ilahi dan hartanya hanya mampu menahan 30 di tangan Chang Xiao, yang jauh dari cukup. Rencananya adalah untuk menyarankan metode pertahanan alternatif menggunakan kemampuan kolektif mereka alih-alih menyerahkan koleksi berharga mereka. Dia memperkirakan Chang Xiao juga akan tidak puas dengan usulan ini, tetapi dia berasumsi dia bisa mempertahankan menara jiwa emasnya yang berharga. Namun, penerimaan Chang Xiao yang langsung terhadap kesepakatan itu membuat Ling Wuxi terkejut. Chang Xiao mengambil menara jiwa emas dari tangan Ling Wuxi dan memeriksanya dengan saksama. Dia berkomentar, wah, betapa indahnya. Sekalipun menjadi tidak berguna bagiku, aku bisa menyimpannya sebagai hiasan. Benda ini ringan. Aku bahkan mungkin akan memberikannya kepada putraku di masa depan sebagai mainan. Keterkejutan di wajah Ling Wuxi dan kedua wanita itu terlihat jelas. Perabotan. Mainan, mereka mengulanginya dengan tidak percaya. Chang Xiao hanya tersenyum dan melanjutkan, ya, bukankah ini sangat cantik? Ini pilihan yang bagus untuk dekorasi atau mainan. Sungguh menyenangkan. Bab 497. Beberapa syarat. Ketertarikan Chang Xiao pada menara jiwa emas terlihat jelas saat ia terus memegangnya, tak ingin berpisah dengannya. Ia bertanya, oh ya, bagaimana aku bisa mengikatnya ke jiwaku? Melihat lebih baik daripada mendengar. Aku tak bisa benar-benar mempercayainya hanya dengan kata-kata. Ayo kita selesaikan. Bukankah kau sedang terburu-buru? Kau sepertinya tidak ingin membuang waktu. Wajah Ling Wuxi bergetar, dan dia mengertakkan giginya sambil memberi instruksi, gigit lidahmu. Gunakan ki spiritual hidupmu untuk membuat darah menetes dari lidahmu. Pastikan seluruh menara jiwa emas tertutup. Jangan sampai ada bagian yang terlewat. Gunakan pikiran spiritualmu untuk menguncinya dan buka pikiranmu sambil berkonsentrasi untuk menerimanya. Dalam hatinya, Ling Wuxi berpikir, aku tak sabar melihat orang ini menahan rasa sakit itu. Mungkin dia takut darah. Itu akan sempurna. Jika hal seperti itu terjadi, aku bisa segera merebut kembali menara jiwa emas. Sayang sekali membiarkan benda semegah ini berada di tangan orang bodoh ini. Chang Xiao, yang tampak tercerahkan, menjawab, terima kasih telah menjelaskan detailnya. Ini menyangkut hidup saya, dan saya tidak ingin ada masalah karenanya. Saya mengerti. Kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya mudah dilakukan. Dengan itu, dia membuka mulutnya dan, dengan suara, krek, yang keras, menggigit lidahnya. Darah mengalir deras dari luka tersebut. Sambil memanipulasi ki ungu yang naik dari timur, darah ungu muda menetes dari lidahnya, jatuh ke menara jiwa emas setetes demi setetes. Tatapan Ling Wuxi tertuju pada darah ungu itu. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya kepada Chang Xiao, yang dengan tekun mengikuti instruksi untuk membangun ikatan jiwa. Di tengah-tengah itu, Chang Xiao, Wan Er,
dan Xiu'er sepenuhnya fokus pada tugas yang ada, tanpa menyadari perubahan sikap Ling Wuxi. Ling Wuxi tidak ingin siapapun melihat ekspresi wajahnya saat itu. Ia tampak telah mengalami transformasi yang signifikan. Namun, ia mungkin telah melangkah terlalu jauh karena tampaknya tidak ada yang memperhatikan perubahan mendadak dalam sikapnya. Butuh beberapa waktu, tetapi Chang Xiao berhasil membentuk ikatan jiwa dengan menara jiwa emas. Merasakan reaksi di ruang emasnya, dia memutuskan untuk menghentikan latihan bela dirinya. Dia tidak yakin apakah benda kecil ini dapat menahan kemampuan penyerapan ruang emasnya, dan dia tidak ingin mengambil risiko keberadaannya diketahui. Wajah Ling Wuxi kembali cerah saat ia memuji Chang Xiao, berkata, "Feng Monarch, kau benar-benar berbakat. Ini percobaan pertamamu, namun kau sudah tampak cukup terampil. Mengesankan." Chang Xiao menjawab dengan tawa riang, "Untuk yang pertama. Oh, kurasa itu bukan masalah lagi. Aku bisa merasakan bahwa harta ini semakin kuat. Dengan kekuatannya, seharusnya cukup untuk menahan hukuman ilahi dan... Jadi, mari kita lanjutkan ke syarat kedua." Kedua wanita itu menghela napas, dan Ling Wuxi juga ikut menghela napas. Betapa liciknya dia telah mengambilnya dari kita, jiwanya telah terikat padanya, kita tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Sekarang dia mengatakan kepada kita bahwa itu adalah syarat pertama, itu hanyalah syarat pertama. Dengan kata lain, setelah ini akan ada yang kedua, lalu yang ketiga, keempat. Ling Wuxi berdeham dan bertanya, "Yang Mulia Feng, bolehkah saya bertanya berapa banyak syarat yang Anda inginkan? Kita sudah memiliki kesepakatan. Mengapa kita tidak langsung jujur saja?" Dia merasa agak tak berdaya, tetapi dia perlu menentukan berapa banyak syarat yang mungkin harus dia hadapi. Bagaimana jika Chang Xiao memiliki 99 syarat dalam pikirannya? Mampukah dia menanggung beban itu? Pada titik ini, Ling Wuxi telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Chang Xiao. Dia menganggap Chang Xiao sebagai sosok yang cukup cerdik. Itu adalah rencana yang cukup gelap. "Tenang saja, sebenarnya tidak banyak syarat," jawab Chang Xiao dengan santai. "Sejujurnya, kau ingin meninggalkan negeri Hanyang, dan aku juga ingin kau pergi. Aku tidak akan meminta hal yang terlalu sulit darimu." Ling Wuxi terkejut. Dia merasakan bahwa Chang Xiao bersikap tulus dan mengangguk setuju, sambil berkata, "Bagus sekali, saya terkesan." Chang Xiao tersenyum kecut dan melanjutkan, "Aku punya beberapa hal jujur yang ingin kusampaikan. Aku tidak mengerti mengapa keluarga Badai Kacau muncul di sini. Aku merasa Tuan Bai dan kedua wanita itu sedang mengejar sesuatu yang penting. Karena kalian begitu terburu-buru untuk pergi, kalian pasti sudah mencapai tujuan kalian. Bagi semua orang di dunia ini, kehadiranmu di alam bawah ini tidak adil bagi kami," ujar Chang Xiao. "Aku pernah mempertimbangkan untuk menantangmu, dan aku sudah mencoba. Namun, meskipun aku mungkin bisa mencapai posisi yang lebih tinggi untuk sementara waktu, aku tidak akan pernah benar-benar bisa mengalahkanmu. Kau benar-benar tak terkalahkan. Ini adalah tragedi bagi seluruh dunia, tragedi dengan kesimpulan yang tak terhindarkan. Jadi, semakin cepat kau pergi, semakin cepat dunia bisa kembali seimbang, damai, dan normal." Chang Xiao terdiam sejenak sebelum menambahkan, "Sebenarnya, aku ingin mengalahkanmu." Kedua wanita itu dan Ling Wuxi terdiam. Chang Xiao pun tetap diam setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah jeda singkat, dia memecah keheningan dan mengulangi, "Aku sudah memikirkan cara mengalahkanmu." Dalam suaranya, tercium rasa ketidakberdayaan dan tekad membara untuk berjuang, serta sedikit penyesalan karena tidak mencapai tujuannya sementara Ling Wuxi sudah pergi. Kedalaman penyesalannya sangat mendalam, membuat Ling Wuxi dan kedua wanita itu tercengang. Wan Er dan Xiu'er, khususnya, mengingat peristiwa yang terjadi setelah Chang Xiao mengambil alih Aula Lingbao. Tampaknya setiap tindakan yang dilakukan Chang Xiao tidak terkait dengan keluarga Badai Kacau, tetapi justru melemahkan mereka dengan cara tertentu. Bab 498. Lawan tetaplah lawan. Lawan tetaplah lawan. Terkadang, Chang Xiao memanfaatkan kekuatan orang lain, kadang-kadang, dia merencanakan sesuatu melawan seseorang, terkadang menggunakan intrik yang halus, dan di kesempatan lain, dia mengambil pendekatan yang mencolok. Hubungan antara keluarga Badai Kacau dan Raja Feng dari Aula Lingbao sangat aneh. Pada kesempatan tertentu, karena peristiwa yang tak terduga, mereka terpaksa bekerja sama. Namun, lebih sering daripada tidak, mereka saling berselisih. Chang Xiao telah menghadapi perjuangan yang berat. Dia telah mengerahkan upaya tanpa henti untuk mempertahankan posisinya dalam perjuangan ini. Saat Wan dan Xiu mengenang, sepanjang sejarah panjang usaha mereka yang penuh gejolak, setiap kali seseorang seperti Chang Xiao muncul, mereka akhirnya menyerah. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa melawan para dewa dan kekuatan gaib? Namun Chang Xiao menolak untuk menyerah. Meskipun selalu berada di pihak yang lebih lemah dan terus-menerus menghadapi ancaman dari House of the Chaotic Storms, dia tetap gigih. Dia telah berhasil. Kebenaran itu terbukti.
Klan Badai Kacau memiliki kemampuan untuk membentuk dunia dan menabur perselisihan hanya dengan lambaian tangan mereka. Mereka memiliki energi yang sangat kuat. Chang Xiao, di sisi lain, tidak memiliki kemampuan bawaan seperti itu, namun ia tetap berhasil menciptakan kekacauan dan memengaruhi dunia. Sungguh luar biasa. Raja Feng, Wan dari awan tersenyum dan berkata, sepanjang sejarah, di antara mereka yang menentang keluarga Badai Kacau, Anda adalah satu-satunya yang membuat tuan saya terkesan. Beliau merasa agak tak berdaya saat berurusan dengan Anda. Chang Xiao tersenyum tipis. Tapi aku belum menang, dan itulah penyesalanku. Tapi kau juga belum kalah, kan? Xiu Er menghela napas. Wan dan Xiu telah lama memandang diri mereka sendiri dari sudut pandang mereka sendiri, menyadari kekuatan mereka sendiri. Namun, mereka sekarang mulai menghargai penderitaan yang telah dialami Chang Xiao, kekuatan tekadnya, dan legenda pertempurannya melawan musuh yang tangguh. Ling Wuxi tampak agak bimbang saat berkomentar, seorang lawan, seberapa jauh pun dia, baik di langit maupun di bumi, tetaplah seorang lawan. Mata Chang Xiao berbinar, dan dia menjawab dengan sungguh-sungguh, kau benar sekali. Terima kasih, Kakak Ling. Di hutan bambu, Guru Bai duduk sendirian. Ia duduk di posisi biasanya di kursi rodanya, menatap bambu di sekitarnya. Ia merenungkan perjalanan yang telah ia tempuh sejak tiba di negeri Hanyang. Pikiran tentang musuh-musuh yang pernah dihadapinya dan kerajaan-kerajaan yang telah digulingkannya memenuhi benaknya. Saat angin sepoi-sepoi berhembus melalui rumpun bambu, ia tiba-tiba teringat nama Feng Ziling. Angin berhembus, dia turun. Guru Bai tersenyum datar. Ekspresi santainya yang biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih misterius. Dia bergumam, mungkin ketika kau menjadi badai dahsyat yang menyapu seluruh dunia, aku akan senang memiliki lawan sepertimu. Lawan yang sepadan. Lawan tetaplah lawan. Aku sangat menantikan hari itu. Aku merasa kau juga merindukannya. Guru Bai menatap kosong ke angkasa sambil bergumam, sejak misteri surgawi diungkapkan oleh Meng Wuzhen, aku tidak tahu mengapa aku menghabiskan 9.000 tahun di sini. Mengapa? Untuk menciptakan jalan pintas bagi orang lain. Jika Meng Wuzhen adalah musuh sejatiku, maka seharusnya aku tidak melakukan perjalanan ke negeri Hanyang. Namun aku melakukannya. Aku telah berada di sini selama 9.000 tahun. Sepanjang waktu itu, aku tidak memiliki lawan. Aku tak terkalahkan selama 9.000 tahun. Aku hidup menyendiri selama 9.000 tahun. Sekarang, akhirnya aku bertemu seseorang yang telah membangkitkan kembali minatku. Tapi sekarang aku harus pergi. Aku bahkan belum sempat bertarung dengannya, dan aku harus pergi. Mengapa? Mengapa takdir membawaku ke jalan ini? Tatapan mata Master Bai menunjukkan ekspresi yang aneh. Chang Xiao tampaknya mendapat pencerahan. Mungkinkah, aku telah menghabiskan 9.000 tahun di sini hanya untuk Feng Monarch ini? Dia bingung, rambut hitamnya terurai tertiup angin. Hanya ada satu kemungkinan. Guru Bai menatap lurus ke depan, pikirannya tersembunyi saat ia mempertimbangkan gagasan ini. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan mengucapkan dua kata. Lawan yang ditakdirkan. Tapi, apakah itu mungkin? Angin menerbangkan awan melintasi langit. Hutan bambu itu tampak seperti lautan yang bergelombang di bawahnya. Mengenakan jubah putih bersih, Chang Xiao berdiri di tengah rimbunnya bambu, memancarkan aura kepercayaan diri yang santai, seolah-olah dialah pusat perhatian seluruh dunia. Dia tetap diam untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, dia menundukkan kepala dan berbicara pelan, ketika aku kembali, aku akan berlutut di balai takdir. Saat nama Destiny Hall disebutkan, secercah semangat muncul di matanya. Syarat kedua berkaitan dengan orang-orang yang telah kau tangkap, kata Chang Xiao dengan tenang. Aku ingin kau membebaskan mereka, memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, dan jangan pernah berbicara kepadaku tentang cinta. Pembicaraan seperti itu hanya akan menodainya. Kami hanya menahan Bing Xinyu, kata Wan dari awan dengan nada acuh tak acuh. Kami tidak akan menangkap orang biasa. Kata-katanya mengandung nada otoritas, menunjukkan bahwa ia tidak terlalu mempedulikan orang-orang biasa. Xiu Er lebih jeli. Ia mengerutkan alisnya dan bertanya, Yang Mulia Feng, Anda mengatakan, biarkan mereka pergi, bukan, biarkan mereka kembali. Mengapa demikian? Tidakkah Anda ingin mempertahankan wanita sebaik ini untuk diri Anda sendiri? Jelas sekali, Xiu dari surga membela Bing Xinyu. Sebenarnya, meskipun Wan dan Xiu berada dalam situasi yang berbeda dari Bing Xinyu, mereka memiliki beberapa kesamaan. Mereka mungkin berada di pihak yang berlawanan mengenai Bing Xinyu, tetapi mereka tetap ingin melindunginya. Chang Xiao tersenyum getir dan berbicara dengan sungguh-sungguh, Nyonya Xiu Er, izinkan saya menekankan sekali lagi, kami hanyalah dokter dan pasien. Kami bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Saya seorang pria, dan tidak apa-apa jika Anda berbicara tentang saya seperti itu. Namun, Nyonya Bing adalah wanita yang berbudi luhur. Bagaimana Anda bisa menodai kehormatannya dengan cara ini?
Wan Er dan Xiu Er saling bertukar pandang dan melihat secercah ketidakberdayaan di mata masing-masing. Jadi, wanita yang rela mengorbankan segalanya untuk pria ini, terjebak dalam cinta sepihak. Semua gairah, kasih sayang, dan perhatian itu, semuanya sia-sia. Kami akan segera membebaskannya, janji Wan dan Xiu. Selesai. Tidak ada alasan untuk menolak. Karena permusuhan mereka sudah tidak lagi menjadi penghalang, mereka tidak punya dasar untuk tetap menahan Bing Xinyu. Selain itu, kedua wanita itu tidak pernah menyimpan niat buruk terhadap Bing Xinyu. Bahkan, mereka merasa sangat bersimpati padanya, terutama pada saat ini, ketika kesedihan dan kemarahan meluap dalam diri mereka. Sekarang, untuk syarat ketiga. Ekspresi Chang Xiao berubah serius. Saya membutuhkan 2 bahan obat khusus. Ganoderma giok 9 awan, minimal 3, dan rumput langit hijau, juga minimal 3. Dengan kedua bahan ini, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Dia teringat Zhao Pingtian dan memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Kau memiliki kekuatan, bukan? Nah, aku akan menggunakan kekuatan itu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang biasa. Ling Wuxi mengerutkan alisnya. Saudara Feng, kau tampaknya berpengetahuan luas tentang bahan-bahan obat. Namun, kau mungkin belum mengetahui gambaran lengkapnya. Meskipun benar bahwa kedua bahan ini ada di alam manusia di atas langit, mendapatkannya jauh lebih sulit daripada yang kau bayangkan. Bahkan untuk individu seperti kita. Ganoderma giok 9 awan mungkin bisa didapatkan, tetapi rumput langit hijau hanya milik Istana Suci Biluo. Kau tidak akan menemukannya di tempat lain. Istana Suci Biluo berada di bawah kekuasaan Raja Langit Selatan. Memperolehnya hampir mustahil. Rumput langit hijau tumbuh sangat lambat, dan Raja Langit Selatan membutuhkannya untuk seni bela dirinya, jadi dia telah menyatakannya sebagai bahan terlarang. Sungguh tugas yang menakutkan untuk mendapatkannya. Chang Xiao tersenyum. Jika bukan suatu tantangan, mengapa saya meminta Anda melakukannya, Tuan Ling? Dia menyiratkan, jika itu begitu mudah diakses, mengapa saya meminta bantuan Anda? Apakah Anda meremehkan kemampuan orang lain? Saya hanya meminta sesuatu yang lebih baik, dan Anda sudah takut. Ekspresi Ling Wuxi berubah muram. Dia menoleh ke Wan Er dan Xiu Er dengan tatapan iba. Gadis-gadis, aku terjebak dalam rencana tuan kalian. Aku khawatir kali ini aku akan berakhir hancur. Sekalipun aku memberikan segalanya, mungkin itu tidak cukup. Kedua wanita itu berusaha keras menahan tawa mereka. Meskipun secara teknis mereka bersekutu dengan Ling Wuxi, ada rasa puas melihatnya menghadapi kesulitan. Baiklah. Aku berjanji, Ling Wuxi berujar dengan gigi terkatup. Aku akan melakukannya untuk saudaraku. Tapi harus kukatakan, mungkin itu tidak akan cukup meskipun aku sudah berusaha. Kedua wanita itu menutup mulut mereka untuk menyembunyikan seringai mereka. Mereka sudah terbiasa dengan ledakan emosi dramatis Ling Wuxi. Baiklah, lanjutkan saja. Apa lagi yang kau butuhkan? Katakan saja, Ling Wuxi mendesak Chang Xiao untuk melanjutkan. Setelah berpikir sejenak, Chang Xiao berkata, aku membutuhkan beberapa logam khusus, sesuatu dari luar angkasa, sesuatu yang langka di dunia ini. Logam itu mungkin berharga bagiku, tetapi mungkin tidak begitu berharga bagi Tuan Ling. Kurasa aku harus berani dalam mengajukan permintaan ini. Ambil saja, Ling Wuxi melemparkan sebuah cincin kuning elegan kepada Chang Xiao. Cincin ini berisi 99 bahan obat yang kujanjikan, serta barang-barang unik lainnya, meteorit, baja bintang, dan berbagai harta karun lainnya. Ini semua dari koleksi pribadiku. Ambil sekarang juga. Tuan Ling memang murah hati. Baiklah, mungkin beberapa butir dan, saran Chang Xiao. Aku akan sangat senang melihat puluhan butir dan dari alam atas, seperti 9 gulungan emas dan misteri surgawi, dan awan ungu dan. Aku sangat ingin melihatnya. Itu tidak mungkin, seru Ling Wuxi dan kedua wanita itu serempak. Chang Xiao terkejut. Kau bisa memberikan harta berharga, tapi tidak dengan beberapa butir manik-manik dan. Hei, bagi Raja Feng, mungkin mudah untuk mendapatkan manik-manik dan sama mudahnya untuk memberikannya, jawab Ling Wuxi dengan senyum pahit. Namun, kami memiliki aturan dan yang ketat. Lagi pula, jika kau sampai naik ke alam itu, kau akan mengerti betapa menantangnya kehidupan di sana. Chang Xiao mengangguk tanda mengerti. Kalau begitu, sesuatu yang lain. Berikan saja sesuatu yang langka. Sesuatu yang jarang ditemui oleh orang seperti saya, lanjutnya. Saya sangat menyukai barang-barang seperti itu. Ling Wuxi dan kedua wanita itu terdiam tanpa kata. Siapa yang tidak menghargai harta karun langka? Ling Wuxi memasang ekspresi malu, seolah-olah dia sedang sakit gigi yang menyiksa. Baiklah, saya akan mengurusnya, jawabnya dengan lugas. Bagus. Yang terakhir adalah. Chang Xiao tiba-tiba terkekeh, Tuan Bai Anda tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Terkadang, beliau harus muncul.
Saya rasa dia tidak seharusnya hanya menunggu sampai semua orang selesai lalu tiba-tiba datang untuk mengambil manik-manik itu, kan? Mata Chang Xiao menajam. Kami akan memberitahu guru kami saat kami kembali. Wan Er dan Xiu Er saling bertukar pandang lalu mengangguk setuju. Ling Wuxi kembali menyeringai getir. Jelas sekali, Feng Monarch tidak senang dipaksa melakukan tugas ini. Ia ingin bertemu dengan guru Bai, tetapi itu terutama untuk melampiaskan amarah yang membara di dalam dirinya. Bai Chen membutuhkan bantuannya saat ini. Dengan kata lain, dia ditakdirkan untuk diperlakukan seperti keset. Baiklah, dia bisa tetap bersembunyi jika dia lebih suka tidak menunjukkan dirinya. Chang Xiao tiba-tiba mengubah pendiriannya. Kilatan misterius terpancar dari matanya. Aku mengincarmu, aku akan mengalahkanmu secara terang-terangan. Aku tidak akan merendahkan diri dengan menghinamu ketika kamu membutuhkan bantuanku. Itu adalah hal paling tercela yang bisa dilakukan seseorang. Bab 500. Kontrol yang tidak cukup. Kontrolnya kurang. Ling Wuxi terkejut, lalu ekspresinya berubah serius. Baiklah. Pada saat itu, dia mengerti mengapa Chang Xiao tiba-tiba berubah pikiran. Dia merasakan firasat buruk mulai merayap masuk. Mungkin intuisiku benar, pikir Ling Wuxi. Akhirnya, mereka telah menyelesaikan diskusi mereka mengenai persyaratan tersebut. Silakan, nikmati tehnya, tawar Chang Xiao sambil tersenyum sopan. Ini pertama kalinya mereka bertiga menunjukkan kesopanan seperti itu. Mereka menyesap teh mereka, meskipun rasanya hambar. Sungguh pria yang keras kepala, dia tidak mau menyerah pada taktik lunak maupun keras, dia benar-benar menyebalkan. Ling Wuxi bersumpah pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah bernegosiasi lagi dengan pria ini, dia selalu bisa mendorongmu melewati batas kemampuanmu dengan mudah, dan dia akan terus menginginkan lebih dan lebih lagi. Ini sungguh berlebihan. Di luar ibu kota, pertempuran-pertempuran mendekati akhir. Dua kerajaan lainnya hanya mampu mengerahkan pasukan terbatas di dalam ibu kota kerajaan Chen. Terlebih lagi, sebagian besar kekuatan bela diri di dunia tertarik ke Aula Lingbao. Jika Aula Lingbao dikalahkan, pasukan ini akan dengan mudah menciptakan kekacauan di kerajaan Chen. Kekacauan seperti itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota Chensing. Yang mengejutkan, Aula Lingbao memilih untuk mengirimkan pasukan ini. Mereka tidak berjuang untuk mempertahankan pasukan tersebut. Para pembunuh bayaran ini telah bersembunyi, menunggu Aula Lingbao memasang hadiah buronan. Potensi kekacauan yang bisa menghancurkan kerajaan tiba-tiba lenyap. Ini mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan. Sebenarnya, kerajaan Chen telah melakukan persiapan yang ekstensif untuk menghadapi kekacauan semacam itu. Keluarga kerajaan sangat khawatir tentang keselamatan mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa para pembunuh hanya menargetkan Feng Ziling, Wan Zhenghao, dan seluruh penghuni Aula Lingbao, banyak anggota istana kerajaan menghela napas lega. Mereka terutama mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Seluruh istana sangat menyadari pepatah, gigi tidak dapat bertahan tanpa bibir. Aula Lingbao berhadapan dengan kekuatan yang mewakili seluruh dunia. Sekalipun kerajaan Chen berusaha melindungi mereka, kemungkinan besar akan sia-sia. Aula Lingbao telah menghabiskan semua dana yang dijanjikan. Oleh karena itu, para pejabat istana lebih memilih untuk bersikap menunggu dan melihat. Banyak yang diam-diam memerintahkan bawahan mereka bahwa jika Aula Lingbao jatuh, mereka harus menyusup ke tempat itu dan merebut harta sebanyak mungkin. Jika Aula Lingbao runtuh, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh sesuatu sebelum terlambat. Hanya militer yang berdiri teguh di belakang Aula Lingbao, tetapi tokoh-tokoh kunci militer, Pangeran Huayang, Jenderal Lan, dan Canantian, semuanya tidak berada di ibu kota. Mereka terlalu jauh untuk memberikan pengaruh, dan hanya tokoh-tokoh yang kurang penting yang tetap berada di kota. Suara mereka tidak memiliki bobot yang berarti di istana. Ketika Raja memukul meja dengan keras, ia menyatakan, kita mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka, tetapi kita dapat berdiri di samping mereka di saat mereka membutuhkan. 70 miliar tidak akan membeli pengkhianatan. 70 miliar tidak akan membeli keselamatan bagi para pengkhianat. Aku tidak akan menukar kehormatan kerajaan dengan 70 miliar. Aku tak sanggup menanggung rasa malu seperti itu. Kata-kata raja bergema di seluruh istana. Kata-katanya bagaikan palu berat, menghancurkan kekacauan. Para pejabat mulai lebih memperhatikan Aula Lingbao. Ketika semakin banyak kekuatan berkumpul di lokasi kejadian, situasi semakin tidak terkendali, menyebabkan kepanikan di antara semua orang. Mereka sangat ingin mendapatkan kembali kendali atas bawahan mereka sendiri, dan karena itu mereka memanggil kembali orang-orang yang dikirim dari Aula Lingbao. Namun, tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa orang-orang yang dikirim untuk membunuh Feng Ziling sama sekali tidak efektif, meskipun mereka mengklaim tak terkalahkan. Hal itu membuat semua orang bingung. Hanya dalam waktu 4 jam, banyak pembunuh bayaran dari seluruh dunia mundur dengan tergesa-gesa. Krisis global yang signifikan tampaknya lenyap dalam waktu singkat ini. Lebih jauh lagi, banyak dari para pembunuh bayaran ini mengalihkan kesetiaan mereka ke Lingbao Hall.
Ini adalah pertama kalinya Lingbao Hall, faksi terkaya di dunia, menunjukkan kekuatan luar biasa dari kekayaannya. Namun, dunia tetap tidak menyadari kisah lengkapnya. Jika istana kerajaan mengetahui bahwa Chang Xiao, penguasa Aula Lingbao, telah berhasil mengalahkan para pembunuh menggunakan cara finansial, memusnahkan 64 kultivator elit dari 2 sekte utama, dan bahkan mengalahkan tokoh legendaris Bu Jingtian, para pejabat istana pasti akan menangis putus asa. Bahkan jika mereka menyadari kemenangan luar biasa Aula Lingbao, mereka tetap akan menyesali kelalaian mereka. Dukungan tepat waktu jauh lebih berarti jika diberikan lebih awal daripada terlambat. Ketika kerajaan Chen dikepung oleh ancaman eksternal dan menghadapi saat-saat paling genting, Aula Lingbao telah menawarkan bantuan penting. Dukungan ini memungkinkan kerajaan Chen untuk pulih dan mengubah bahaya menjadi peluang, membawa kemenangan dalam jangkauan. Namun, ketika Aula Lingbao sangat membutuhkan bantuan, seluruh kerajaan justru berpaling dari mereka. Beberapa individu bahkan berusaha memanfaatkan kejatuhan Aula Lingbao. Ini bukan sekadar pengkhianatan, ini adalah pengkhianatan yang keji. Demikianlah konsekuensi dari motivasi politik. Secara moral, hal itu tercela. Pada saat ini, Aula Lingbao memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagi mata-mata dari kerajaan lain, tampaknya lebih bijaksana untuk meninggalkan rencana apapun terhadap Aula Lingbao dan, sebagai gantinya, menghasut para pembunuh untuk menargetkan keluarga kerajaan. Aula Lingbao saat ini tak terkalahkan, tetapi keluarga kerajaan menghadirkan peluang yang menggiurkan. Jika mereka berhasil melemahkan keluarga kerajaan, mungkin dengan membunuh beberapa pangeran, putra mahkota, atau bahkan raja, itu akan menjadi pencapaian yang signifikan. Namun, upaya mereka digagalkan oleh pasukan pertahanan kerajaan Chen yang terlatih dengan baik. Meskipun pasukan pertahanan kerajaan Chen tidak terlalu kuat, terjadi intervensi oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Yang memimpin kelompok ini adalah Ning Biluo dan Zhao Pingtian. Di samping mereka ada sosok lain, sang pembunuh instan, Liu Changjun. Bagi mereka yang terlibat dalam pertempuran, kehadiran individu-individu ini merupakan kejutan yang luar biasa. Yang terpenting, mereka bersekutu dengan kerajaan Chen. Ning Biluo dan Zhao Pingtian bergerak maju dengan cepat, tampak seperti dua dewa kematian yang tiba-tiba turun ke dunia. Kemanapun mereka pergi, darah dan daging berhamburan. Mereka menyerang dan membunuh dengan efisiensi tanpa ampun, menaklukkan lawan-lawan mereka. Ketika para pengawal kerajaan membunyikan trompet untuk melancarkan serangan balasan, situasi sudah terselesaikan. Faktanya, kehadiran Ning Biluo dan Zhao Pingtian adalah faktor penentu hasil akhir. Dengan Aula Lingbao yang bersekutu dengan kerajaan Chen, hasilnya pada dasarnya sudah ditentukan. Sejak kekacauan dimulai, Raja menahan diri untuk tidak mundur ke ruangan tersembunyi dan malah berdiri, menyaksikan pertempuran kota berlangsung. Dia tetap diam dan tak bergerak. 2 kultivator tingkat tinggi berdiri di sampingnya, siap melindunginya. Di belakangnya terdapat sebuah rumah kosong. Siapakah orang-orang ini? Mereka datang untuk membantu kita, tetapi bagaimana mungkin mereka memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa? Tanya Raja, matanya yang tajam tertuju pada kelompok yang dipimpin oleh Ning Biluo dan Zhao Pingtian. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran peringkat nomor 1 dan nomor 3 di daftar peringkat global. Ning Biluo dan Zhao Pingtian. Menurut informasi dari Aula Lingbao, mereka berdua telah bergabung dengan Aula ini, jelas Master Sun, yang berdiri di belakang Raja. Jadi, mereka dari Aula Lingbao. Raja mengamati mereka dan menghela napas. Apakah ini berarti Aula Lingbao telah mengatasi krisisnya? Master Sun mengangguk. Pasti begitu. Kota ini sedang kacau, jadi berita datang terlambat, tetapi dengan 2 pembunuh bayaran di sini, Aula Lingbao seharusnya aman. Aku berhutang maaf kepada Aula Lingbao. Aku berhutang maaf kepada Raja Feng, ratap sang raja. Guru Sun menenangkannya, tidak perlu merasa bersalah. Seorang raja seringkali adalah yang paling tidak berdaya. Kerajaan Chen saat ini berada dalam situasi yang berbahaya, dan peristiwa di dunia persilatan bukanlah perhatian utama kita. Raja Feng tentu dapat berempati dengan kesulitanmu. Terlebih lagi, kau telah menunjukkan komitmenmu untuk tidak mengkhianati mereka. Jika tidak, Raja Feng tidak akan mengirim Ning Biluo dan yang lainnya untuk membantu kita. Jika dia tidak dapat memahami situasiku, mungkin aku akan merasa lebih baik. Sang raja mengungkapkan kesedihannya. Ketika seorang raja mengambil keputusan, terkadang dia menderita kerugian yang sangat besar. Aku telah merenungkan apakah aku telah mengerahkan cukup kekuatan untuk mengendalikan istana ini, tetapi tampaknya itu tidak cukup. Mata raja berkilauan dengan niat membunuh yang intens, menyebabkan kedua kultivator terkemuka di sampingnya bergidik. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.